Pak Kiai, ini pertanyaan yang keempat nih, adakah bentuk ujian puasa untuk orang dewasa? Oh pasti, semua orang itu diuji. Ya, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang itu dibiarkan untuk mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, walaqad fatanna. Itu semua orang, kata Allah, itu pasti akan ada ujiannya. Ujian sholat itu banyak. Kita ini kadang-kadang bisa sabar ketika dipukul orang, tapi tidak bisa sabar ketika sholat. Sholatnya itu cepat sekali, seperti ada pekerjaan lain yang jauh lebih penting. Itu juga menjadi ujian. Puasa sama. Orang dewasa misalnya, ya boleh jadi yang puasa mulutnya, yang puasa perutnya. Mulutnya belum tentu puasa dari ngomongin orang. Mulut kita mungkin nggak makan, ya, tapi kita makan kehormatan orang lain. Kita baca di surah Al-Hujurat, kalau kita makan binatang yang diharamkan kayak babi misalnya, itu dosa makan babi. Tapi kalau ngomongin orang, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu kita kalau ngomongin orang, itu seolah makan apa itu? Daging saudara sendiri. Dan memakan daging manusia, itu asyaddu hurmatan loh, daripada lebih haram loh, daripada memakan daging apa itu? Babi. Nah ini ujian bagi orang yang dewasa. Mata orang dewasa kan berbeda. Dulu kita waktu umur 5 tahun, nggak tahu kan mana yang ganteng, mana yang cantik. Tapi setelah kita umur 50 tahun, wah itu semakin tahu itu mana yang cantik dan mana yang tampan. Ini juga bentuk apa ini? Ujian puasanya orang yang dewasa, yang sudah menikah, apalagi pengantin baru, ya. Ini hati-hati ini. Ya tidak disarankan juga lah ya buat orang untuk menikah di bulan Ramadan. Bahaya ini kalau lepas kontrolnya bulan madunya, wah ini kalau remnya ndak pakem-pakem bahaya ini ya. Kecuali kalau kayak kita lah, pengantin yang sudah pengalaman 30 tahun, ndak apa-apa, mungkin kontrolnya bagus. Ini namanya ujian puasa untuk orang dewasa. Itu lebih banyak kepada syahwat laki-laki dan syahwat perempuan, atau syahwat di luar makan dengan minum. Ya, ngomongin orang, merendahkan kehormatan orang, mengkonsumsi yang aneh-aneh di dalam handphone. Sementara kalau anak kecil itu, anak saya misalnya dulu ketika puasa, saya latih, nah kalau sudah rewel-rewel, dikasih handphone, dia main game. Gitu. Kalau kita kan enggak semuanya cuma main game. Boleh jadi melihat gambar-gambar yang tidak mendatangkan ridho Allah, itu juga ujian. Jadi kita ujiannya tentu lebih besar, karena pahala yang dijanjikan juga lebih besar. Maka kesadaran untuk menjaga puasa kita itu penting. Dan yang menjadi catatan ya, itu bukan membatalkan puasa loh ya. Kalau Anda misalnya nauzubillah ya, kemudian marah, ngomongin orang, itu bukan puasa yang batal, tapi pahala yang Anda dapatkan pada puasa nanti akan tergerus oleh dosa. Itu ada hadis Nabi itu, kata Nabi, atadruna manil muflis yaumal qiyamah. Kamu tahu nggak orang yang bangkrut pada hari kiamat? Orang yang membawa begitu banyak pahala sholat, puasa, zakat, haji, semua kebaikan, zikir, macam-macam lah. Tapi pada saat yang sama, dia juga menghadap Allah, waqad safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang lain, wasatama hadza, pernah menghina, ngomongin orang, merendahkan martabat orang. Nanti pahala kebaikannya menjadi apa ini? Sia-sia. Kalau Anda berpikiran yang rusak, bahaya. Saya udah ngomongin orang nih, udah kalau gitu sekalian aja minum. Loh, Anda sudah kehilangan pahala puasa, dapat dosa membatalkan puasa, dapat dosa ngomongin orang. Gitu loh. Jadi ini harus dipikirkan logika yang benar dalam beragama ini, karena banyak orang ya, kadang-kadang ada itu anak-anak kecil terutama yang baru latihan puasa, itu datang ke saya misalnya, Pak, saya tadi habis ngomongin orang, katanya untuk apa puasa kalau masih ngomongin orang? Udah saya minum ya Pak, ya kalau minum ya tambah salah gitu loh. Nah ini adalah pertanyaan terkait itu.